Oke, pada hari ini saya akan memberikan tutorial untuk cara mendaftarkan karya ke Creative Commons. Untuk sebagai catatan, ini akan berlaku untuk bisa untuk website, untuk blog, untuk Instagram, untuk YouTube. Tapi kalau untuk Instagram ini hanya akan menjadi semacam asumsi saja, belum memang belum pasti seperti itu, tetapi berdasarkan cara kerja yang saya pahami, maka Instagram dan YouTube eh, akan seperti ini cara mencantumkan, cara mendaftarkan Creative Commons-nya. Untuk catatan, ilmu ini saya dapatkan bersama dengan teman-teman dari Keuskupan Malang. Terima kasih kepada teman-teman Keuskupan Malang, dan saya akan mengajarkan untuk mendaftarkan Creative Commons pada malam ini. Jadi pertama kita harus membuka dulu. Untuk para peserta OMK Academy, kita sudah diberikan slide petugas, penjelasan tugas yang terdapat di sini. Kemudian kita juga sudah diberikan link pendaftaran Creative Commons ini. Yang harus pertama kita lakukan adalah mengklik dulu di link ini. Maka nanti akan terbuka seperti ini. Kemudian kita akan scroll ke bawah dan kita akan menemukan ada dua kotak pertama, yang di kiri dan kemudian yang di kanan. Di kiri ini kita akan mengcustomize, kita akan mengatur fitur lisensi yang kita mau seperti apa. Dan itu nanti akan berdampak kepada sistem dari website ini, akan memberitahukan kepada kita dengan segala macam pilihan customization yang kita sudah pilih di sini. Lisensi seperti apa yang akan kita pilih nantinya. Jadi kita lihat di sini ada dua pertanyaan. Izinkan adaptasi ciptaan Anda untuk disebarluaskan. Di sini misalkan saya akan memilih tidak, atau saya akan memilih ya, asalkan orang lain berbagi serupa. Maka nanti dia akan berganti di sininya. Kita lihat lagi, kalau saya pilih ya, dia akan berganti. Lisensinya sudah berubah. Pilih tidak, akan berganti juga. Atribusi tanpa turunan 4.0 internasional. Ya, asalkan orang lain berbagi serupa. Ini sudah berubah juga. Dan kemudian di sini di bawahnya ada pertanyaan, izinkan penggunaan komersial atas ciptaan Anda. Misalkan saya akan memilih tidak, maka akan berubah seperti ini. Atribusi non komersial berbagi serupa 4.0 internasional. Kemudian sesudah kita selesai mengcustomize pilihan-pilihan kita di sini, kita akan scroll ke bawah lagi dan kita akan menemukan dua kotak lagi di sini. Ada kotak yang di kiri dan kemudian kotak yang di kanan. Kita pertama akan lihat kotak yang di kiri dulu. Kotak yang di kiri ini akan memberikan kita teks di bagian sini dan juga HTML di bagian sini yang sudah di-customize berdasarkan pilihan kita di atas tadi ini. Jadi kalau ini lisensinya memberitahu kita, oh ini lisensi yang sudah kita pilih, maka di sini kita akan mendapatkan teks yang bisa kita cantumkan. Kalau untuk YouTube dan Instagram, karena kita tidak bisa mengakses HTML dari kedua platform ini, maka kita bisa mengcopy paste di tulisan ini. Tetapi kalau untuk website dan blog, karena kita bisa mengakses HTML dari kedua media tersebut, website dan blog, maka kita bisa memilih di sini, di HTML. Nanti kita akan taruh di layout. Kemudian untuk sekedar pengetahuan, ini adalah teks yang masih general. Ciptaan disebarluaskan di bawah lisensi bla 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 bla. Artinya adalah ini untuk semua karya yang kita mau Creative Commons-nya seperti itu persyaratannya, maka kita bisa memakai tulisan ini untuk semua karya tersebut. Tetapi kalau kita ingin mengcustomize, kalau ingin kita sesuaikan dengan satu konten tertentu, maka kita bisa memakai yang ada di sini. Kita lihat ke kotak di sebelah kiri, ada link ini. This part is optional, but filling it out will add machine-readable metadata to the suggested HTML. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih form yang di sini, kita isi. Judul ciptaan.
Misalnya saya akan membuka, saya akan mencantumkan ini kepada ciptaan saya di YouTube. Maka saya buka dulu YouTube-nya. Kemudian saya akan memilih video yang dimana saya mau mencantumkan Creative Commons tersebut. Maka pilih di sini. Oke, kita pause dulu. Kemudian di sini akan ada, kalau kita lihat kembali ke sini, akan ada judul ciptaan. Judul ciptaan ini bisa kita masukkan judul dari ciptaan kita. Kita ambil di sini, di copy paste saja misalnya judul ciptaan. Kemudian atribusikan kepada nama berikut. Atribusikan kepada nama berikut ini bisa diisi dengan, kalau ini adalah konten pribadi teman-teman, maka nama pribadi. Tetapi jika ini adalah konten misalnya media sosial bersama, maka bisa diatribusikan kepada nama media sosial atau tim media sosial yang teman-teman kelola. Misalnya saya pilih, karena ini adalah karya pribadi saya pilih ini nama pribadi saya tulis nama pribadi saya. Kemudian kaitkan ciptaan ke tautan. Ini biasanya tidak saya pakai. Begitu juga dengan tautan lain yang terkait juga tidak saya pakai. Tetapi di sini ada URL ciptaan sumber. Kalau misalkan ini kalau misalnya ini adalah karya original teman-teman, maka teman-teman bisa mencantumkan URL teman-teman, URL karya itu sendiri ke sini. Misalnya ini di blog. Kemudian kita copy dan kita paste di sini. Oke. Kemudian di sini bentuk ciptaan. Di bawahnya ada bentuk ciptaan, bisa kita klik drop down-nya. Dan di sini ada berbagai macam pilihannya. Ada interaktif, dataset, teks, gambar, video, suara. Karena ini bentuknya video, saya akan memilih dalam bentuk video. Oke. Nah, kita lihat di sini tulisannya sudah di customize. Di sini akan muncul nama ciptaannya kita. Dan di sini oleh nama penciptanya, yaitu nama kita sendiri atau nama media sosial yang kita cantumkan berdasarkan ciptaan pada ini, link dari ciptaan kita, karena ini adalah ciptaan original dan kita tidak mengambil dari tempat lain. Oke, kalau begitu, maka sesudah itu hal yang berikutnya bisa kita lakukan adalah ini, kita klik, kita blok, kemudian kita copy, kembali lagi ke karya kita tadi. Karena saya di YouTube, maka saya akan menaruhnya di YouTube. Maka saya akan memilih edit video. Oke. Sesudah edit video, sesudah edit video, saya akan menaruhnya, karena ini dalam bentuk tulisan, maka saya akan menaruhnya di bagian deskripsi. Di sini kita bisa ditaruh di deskripsi, maka kita paste saja. Kemudian karena ini ada di YouTube, dan di YouTube juga menyediakan lisensi customize, lisensi pilihan kita, maka kita bisa men-scroll ke bawah dan kita klik show more. Sesudah itu kita scroll ke bawah lagi dan kita akan menemukan license alias lisensi. Dan di sini biasanya ada dua lisensi YouTube yang bisa kita pilih. Ada standar YouTube license, kemudian ada Creative Commons Attribution. Karena kita mau memilih Creative Commons, maka kita klik yang Creative Commons. Oke, kalau begitu sudah semua. Kita scroll lagi ke atas dan kita klik save. Maka yang terjadi ketika kita klik videonya,
di deskripsi sudah ada atribusi Creative Commons-nya dan juga sudah ada license Creative Commons-nya. Untuk Instagram, penggunaannya mirip caranya, yaitu dengan isi judul ciptaan kalian, kemudian atribusikan kepada nama pribadi jika itu konten pribadi, atau nama media sosial yang kalian kelola jika itu grup atau media sosial resmi, dan juga cantumkan URL ciptaan sumbernya yang berasal dari konten Instagram kalian. Misalnya saya buka Instagram, dan saya mau mengatribusikan nama saya. Misalkan saya mau ambil video ini, kemudian saya copy linknya, saya masukkan judul ciptaannya, jurnalis olahraga mudah. Atribusikan kepada, karena ini konten pribadi maka saya cantumkan nama sendiri. Kemudian di sini saya paste URL-nya, sudah berubah seperti dilihat di sini, dan kemudian bentuknya juga video. Oke, tinggal di copy, di blok, di copy, dan kemudian nanti tinggal teman-teman taruh di bagian captionnya seperti itu. Karena kalau di Instagram tidak ada lisensi, pengaturan lisensi sendiri seperti halnya di YouTube, tetapi teman-teman opsi yang lainnya bisa ditaruh di caption. Kalau untuk di blog, maka cara kerjanya, atau di website, maka cara kerjanya saya akan coba praktikkan di Blogger. Kita lihat di sini. Kalau untuk di blog cara kerjanya, maka misalkan kita kembali dari blog ini, kita kembali ke Creative Commons. Kalau untuk di blog cara kerjanya, ini saya tidak akan pilih dengan judul ciptaan, karena sebetulnya ini optional, bisa teman-teman tambahkan atau bisa juga tidak. Dalam hal ini mungkin saya tidak akan menambahkan. Oke, kalau begitu, nah, maka ini akan tercipta kosongan di sini, yang artinya ini bisa bisa digunakan untuk secara general. Karena di web, maka kita tidak akan mengatribusikan kepada masing-masing satu post, tetapi kita akan mengatribusikan web itu secara general misalnya. Maka yang bisa kita gunakan adalah kita scroll ke bawah ini, kita sudah sampai di sini, dan di sini kan tadi ada tulisannya. Kalau tulisan ini di web, bagaimana caranya? Tapi kita tidak memakai tulisan di web. Di sini akan ada HTML, tinggal kita copy, kita blok, kemudian kita copy HTML-nya, kembali ke Blogger, lalu kita ke menu layout, dan sesudah kita ke menu layout, maka kita akan scroll ke bawah. Di sini akan ada bagian navbar, navigation bar, header, cross column. Ini adalah layout atau blueprint dari blog kita, itu isinya ada apa saja, denahnya seperti itu, denah tampilannya. Saya akan menaruh ini misalnya di bagian footer, maka saya akan scroll ke bawah. Di sini ada footer kedua, di sini ada dua footer, dan kemudian Oke, ini footer kosongan. Maka kemudian di sini ada footer 1, footer 2, 1, footer 2, 2. Misalnya saya mau menaruh Creative Commons-nya di bagian footer 1 atau di bagian footer misalnya. Kita edit.
atau saya akan menaruhnya di bagian footer 1. Maka yang kita lakukan adalah kita klik add a gadget. Lalu di sini ada berbagai macam AdSense, featured post dan segala macamnya. Saya akan pilih HTML JavaScript. Title-nya di sini bisa kita kosongkan, bisa kita isi. Misalnya kita isi Creative Commons. Creative Commons Attribution. Kemudian kita klik di kontennya dan kita copy paste kode HTML yang sudah kita dapatkan dari Creative Commons tadi. Kemudian kita save. Oke, sudah. Kemudian kita ke atas lagi. Kita ke bawah, kita cek. Oke, sudah. Sudah masuk ya. Kemudian kita klik bagian disket di sini, save. Kita akan menunggu dia saving. Sesudah saving, kita bisa kembali ke sini. Ke bagian sini kita akan scroll ke bawah dan kita lihat ada view block. Kita klik view blocknya. Dan ketika kita scroll ke bawah ke bagian footer, kita sudah mendapatkan Creative Commons Attribution. Ciptaan disebarluaskan di bawah Creative Commons bla bla bla. Oke. Begitu teman-teman, sekian tutorial dari saya untuk mendaftarkan Creative Commons untuk YouTube dan juga tadi Instagram sedikit dan juga untuk web dan blog. Di sini dipraktikkan di blog. Selamat mengerjakan semuanya. Terima kasih.